Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa. Yes, selalu bergembira dan tetap semangat. SD Pius solid dan bermutu. Baik, pada pagi hari ini kita akan belajar tema 2 tentang selalu hemat energi. Kemudian subtema 1, pembelajaran 1, akan kita mulai pelajari. Nah, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya, agar kita mendapatkan pencerahan, mendapatkan kemudahan dalam belajar pada pagi hari ini. Bersyukur atas semua hal yang sudah diberikan oleh Tuhan. Marilah kita berdoa. Berdoa selesai. Nah, sumber energi kita itu selama di rumah dan dimanapun kita berada, kita selalu menggunakan sumber energi. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, manusia menggunakan berbagai sumber energi. Sebagai contoh adalah listrik. Listrik merupakan salah satu sumber energi yang digunakan manusia. Dengan listrik, suasana malam hari bisa terang karena lampu listrik. Dengan listrik, manusia dapat menghidupkan aneka perabotan elektronik dan sebagainya. Selain listrik, masih banyak sumber energi yang dapat dikembangkan dan digunakan oleh manusia. Pada subtema ini, kalian akan belajar dan melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan sumber energi yang dapat digunakan oleh manusia. Coba sekarang kita mengamati terlebih dahulu. Nah, yang pertama, berbagai bentuk energi, terutama energi listrik yang kita sering gunakan. Listrik untuk penerangan. Nah, manfaat energi listrik yang pertama adalah sebagai penerangan. Peralatan listrik yang digunakan sebagai sumber penerangan pada umumnya adalah lampu. Nah, yang kedua, listrik menghasilkan energi panas. Energi listrik dapat digunakan untuk menghasilkan panas. Alat-alat listrik yang menghasilkan panas antara lain setrika listrik, penanak nasi, rice cooker, microwave, dan kompor listrik. Yang ketiga adalah listrik menghasilkan energi gerak. Dalam dunia industri, listrik sangat dibutuhkan untuk menggerakkan mesin-mesin. Contohnya adalah mesin penutup botol otomatis, ban berjalan, mesin cetak, dan mesin pengemas. Ini listrik menghasilkan energi gerak juga banyak sekali ya. Kipas angin yang ada di rumah kalian itu juga dari listrik berubah menjadi energi gerak, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, sekarang kita mau mempraktekkan. Nah, tujuannya adalah untuk membuktikan adanya perubahan energi listrik menjadi energi bentuk lainnya. Alat dan bahan ini bisa menggunakan lampu belajar atau lampu yang ada di rumah kalian. Lampu listrik ya. Yang pertama, pastikan striker lampu belajar sudah terhubung dengan stop kontak. Ini setiap rumah pasti lampu sudah terhubung dengan stop kontak. Maksudnya adalah saklar. Nah, tekanlah saklar lampu belajar atau lampu yang ada di rumah kalian. Catatlah apa yang terjadi. Kemudian tekanlah saklar sekali lagi. Catatlah apa yang terjadi. Ketika lampu sedang menyala, dekatkan tangan kalian. Catatlah apa yang terjadi. Jika lampu ini jauh dari tangan kalian, bisa menggunakan lampu apapun yang bisa kalian dekatkan tangannya.
Nah, pertanyaannya untuk memandu kalian dalam memahami tentang perubahan energi listrik menjadi energi bentuk lain. Yang pertama, mengapa lampu dapat dinyalakan dan dapat dipadamkan? Mengapa? Apakah ada dorongan energi? Nah, energi apa? Pada saat lampu menyala, perubahan apa yang terjadi? Nah, pada saat lampu menyala, kalian dekatkan tangan kalian, perubahan apa yang terjadi? Apa yang dirasakan oleh tangan kalian? Jika lampu di rumah kalian padam, kemungkinan apakah yang terjadi? Nah, kalau seandainya lampu kalian yang di rumah itu mati, itu kena apa? Apakah karena tidak ada energi yang menyuplai? Apakah ada yang lainnya? Seperti itu ya. Selanjutnya. Nah, ini diminta kalian untuk menambah wawasan. Nah, seperti ini. Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas, anak-anakku. Bahkan kita memiliki dari Sabang sampai Merauke. Dan kita dibatasi oleh laut-laut, begitu ya. Pulau-pulau. Di dalamnya terdapat berbagai jenis sumber daya alam. Sumber daya alam tersebut dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pemanfaatan sumber daya alam perlu diikuti dengan kegiatan pelestarian. Nah, bukan hanya mengambil ya, tetapi kita juga harus melestarikan. Misalnya, kita membutuhkan rotan untuk dipakai sebagai kursi rotan atau digunakan sebagai apapun itu bentuknya, tetapi kita jangan serta-merta hanya mengambil, tetapi juga harus merawat dan melestarikan. Di saat kita mengambil, kita juga harus bertanggung jawab untuk menanamnya. Hal itu dilakukan untuk menjaga agar kelestarian atau ketersediaannya tidak punah. Misal kita mengambil terus rotan, diambil terus yang ada di hutan rotan, diambil terus. Tetapi tidak ada yang mau menanam atau tidak ada yang mau merawat. Kira-kira akan habis tidak? Jelas akan habis ya anak-anak. Nah, oleh sebab itu kita harus menjaga agar ketersediaannya itu tidak habis atau tidak punah. Nah, sekarang ayo berlatih. Setelah memahami sumber daya alam, cobalah jawab pertanyaan berikut ini. 1. Berilah masing-masing 3 contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui. Diperbaharui itu bagaimana? Bisa kita usahakan agar itu ada kembali. Misal kita mengambil rotan, kita juga menanamnya. Jadi sumber daya alam yang dapat diperbaharui, bisa ada kembali. Nah, kemudian berilah contoh kegiatan ekonomi yang memanfaatkan kedua jenis sumber daya alam tersebut. Nah, kegiatan ekonomi yang menggunakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan kegiatan ekonomi yang menggunakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kemudian yang nomor 3, berilah penjelasan cara melestarikan sumber daya alam tumbuhan dan hewan. Yang keempat, apa yang harus kamu lakukan agar sumber daya alam tetap lestari? Yang kelima, mengapa kita harus menghemat penggunaan bahan bakar minyak bumi? Kenapa ya kira-kira? Coba nanti kalian cari agar kalian mendapatkan jawabannya. Anak-anakku yang terkasih, anak-anakku kelas 4 yang hebat, cobalah kalian melakukan yang terbaik di semua kesempatan yang kalian miliki. Karena kesempatan itu yang akan membawa kalian untuk menuju masa depan yang sukses. Kalau hari ini kalian melakukan dengan sungguh-sungguh, besok masa depan kalian pasti akan meraih kesuksesan itu. Bu Yanti ucapkan banyak terima kasih, selamat pagi, selamat belajar.